Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar nih? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman sekalian video, kali ini Putri akan sharing tentang tes minat dan bakat PTG. Oke, tes minat dan bakat. Kita sedikit teman-teman dulu waktu Putri dapat schedule kan akan tes siapa aja. Putri bingung tes seleksi minat dan bakatnya apa gitu kan? Apa disuruh penampilan atau seperti apa nih gitu? Karena memang minimnya informasi ya waktu Putri mau daftar PTG waktu itu. Nah, setelah Putri ngikutin ternyata tes minat dan bakat ini seperti tes wawancara itu teman-teman. Tes wawancara, terus nanti di dalamnya juga pada saat juga ada fokus group discussion juga nih teman-teman. Gitu. Oke, langsung aja ya. Tapi sebelumnya Putri minta tolong teman-teman untuk subscribe, like, dan juga komen di bawah biar Putri makin semangat bikin video-video terbaru nih buat teman-teman semuanya di rumah. Oke, Putri tunggu ya teman-teman untuk subscribe. Oke teman-teman, pertama-tama teman-teman kan setelah mengikuti tes-tes rangkaian tes ya, kan ada tes administrasi, terus tes komputerisasi atau tes apa kayak kompetisi bidang gitu dan dasar. Nah teman-teman setelah lulus rangkaian seleksi sebelumnya, teman-teman akan mendapat undangan untuk mengikuti tes seleksi minat dan bakat. Itu tetap juga tesnya di LPTK yang teman-teman tuju atau di kota teman-teman tinggal ya gitu. Nah waktu masuk, jadi tes minat dan bakat ini kalau di LPTK Putri itu kita masuk ke dalam satu ruangan. Jadi kita nggak interview sendiri nih teman-teman. Jadi ada beberapa teman-teman kita juga gitu. Jadi kalau aku waktu itu ada 4 apa 5 ya sekali masuk untuk tes minat dan bakat, dan yang apa namanya, yang penyeleksinya itu hanya 1 orang gitu. Nah setelah itu kita didudukin nih di depan gitu kayak mau sidang apa gitu ya teman-teman. Tapi enaknya karena rame nggak sendiri jadi agak lebih rileks lah teman-teman. Nah di situ pertama-tama kita masing-masing dari peserta itu akan diminta untuk memperkenalkan diri gitu. Nggak dikasih suruh perkenalan diri apa sih sebenarnya, tapi dari kita sendiri aja kita memperkenalkan diri satu persatu. Kalau Putri nyaraninnya kan teman-teman untuk kalau untuk perkenalan diri itu yang basicnya itu teman-teman kenalin nama teman-teman, terus usia teman-teman, alamat tempat tinggal teman-teman, terus latar belakang pendidikan teman-teman, apakah non pendidikan ataukah dari basic pendidikan. Terus teman-teman juga sebutin jurusan yang teman-teman ambil untuk ikut PPG Prajabatan ini apa gitu. Nanti kita tesnya itu nggak sama dengan teman yang sama jurusan kita, enggak. Jadi beda-beda jurusan kita teman-teman gitu. Ya teman-teman punya banyak pengalaman juga sih. Setelah itu teman-teman diminta pengalaman di bidang pendidikan apa yang pernah teman-teman jalani. Sharing ya, kalau aku karena memang bukan basic pendidikan, jadi belum pernah ngajar sama sekali teman-teman di sekolah gitu. Cuman kebetulan Putri karena pada saat seleksi itu sempat kayak bikin kursus gratis di rumah untuk tetangga-tetangga anak-anak SD gitu, ngajar bahasa Inggris. Jadi Putri ngejelasin bahwa selama beberapa bulan terakhir Putri itu memberikan kursus gratis kepada anak-anak di sekitar lingkungan Putri, mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Nah Putri cuma ngajarin kayak gitu. Nanti kalau teman-teman yang dari pendidikan, teman-teman bisa jelasin teman-teman udah pernah ngajar di mana, atau misalnya teman-teman pernah mengikuti komunitas di bidang pendidikan kayak jadi volunteer, pengajar, atau misalnya teman-teman ngajar kursus kayak gitu-gitu. Teman-teman bisa jelasin aja apa aja gitu pokoknya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman akan diminta alasan atau motivasi teman-teman mengikuti PPG ini gitu. Atau dan juga teman-teman akan diminta pengetahuan teman-teman tentang PPG ini. Apa sih PPG Prajabatan ini gitu. Kalau dulu zaman Putri karena baru, jadi itu dipertanyakan karena mungkin biar si penanya ini tahu sejauh apa setiap peserta ini mengetahui tentang PPG ini gitu teman-teman. Kalau motivasi ya teman-teman biar aja jawab karena memang punya jiwa mengajar atau memang basicnya mengajar, terus teman-teman pengen mendapatkan ilmu tambahan dan segala macam deh. Pokoknya alasan yang masuk akal menurut teman-teman dan tujuannya ya memang dari hati mengajar gitu teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini nih teman-teman. Karena sebelumnya Putri sempat kayak baca beberapa
blogger info tentang PPG. Ada satu blogger, nanti Putri cantumin di description, yang dia ngejelasin semua tahap-tahap gitu loh teman-teman. Nah dia juga ngejelasin nanti apa sih akan ditanya tentang undang-undang tentang guru. Nah, beneran aja pas Putri tes minat dan bakat beneran ditanya, tapi nggak semua peserta ya ditanya pertanyaan yang sama. Jadi untuk berapa orang aja ditanya, jadi si penanya tahu seberapa jauh mereka mengetahui gitu kan. Jadi ditanya undang-undang tentang guru. Jadi kalau teman-teman ditanya undang-undang tentang guru, itu jawabannya undang-undang nomor 14 tahun, saya Putri agak lupa nih. Oh ya, undang-undang nomor 14 tahun 2005, yaitu tentang guru dan dosen gitu teman-teman. Saya undang-undang juga karena emang nggak tahu sih kenapa, karena emang kita wajib tahu sih gitu. Oke, selanjutnya teman-teman akan juga nih akan ditanyakan tentang 4 kompetensi guru apa aja gitu, atau guru harus tahu tentang apa sih 4 hal ini gitu. Nah teman-teman harus cari tahu nih, banyak kok di di Google tentang 4 kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru gitu. Jadi yang pertama itu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan juga kompetensi kepribadian. Nah tidak hanya itu teman-teman, nanti teman-teman juga akan ditanyakan juga kalau kompetensi pedagogik ini dia tentang apa, terus sosial tentang apa contohnya, kepribadian tentang apa contohnya gitu, sama sosial tentang kayak gimana contohnya gitu. Jadi teman-teman bener-bener baca aja di Google ya contoh-contohnya gitu ya. Pokoknya teman-teman harus paham deh intinya itu. Selanjutnya, nah setelah teman-teman ditanya seperti itu, jadi kan ini tes minat dan bakat. Jadi ini perpaduan antara interview dan juga fokus group discussion. Nah juga ada nih teman-teman, jadi nggak semua LPTK sih. Kalau kebetulan di LPTK Putri pada saat itu atau penyeleksi Putri itu tidak begitu harus detail banget ya teman-teman. Jadi dia ada micro teaching ada. Jadi Putri waktu itu sempat micro teaching juga, tapi micro teachingnya nggak harus step by step gitu, enggak. Jadi cuman kalau di tempatnya Putri pada saat Putri pengalaman Putri ya, jadi dia cuman minta coba satu persatu suruh maju ke depan, suruh mencoba untuk mengajar gitu. Jadi waktu itu Putri cuman mengajar tentang jelasin tentang pengertian tour guide waktu itu. Jadi peserta yang lain tuh seperti murid kita yang lain gitu. Terus kita nulis di papan tulis. Oh ya, ada satu tips kalau pada salah satu penilaian juga ya teman-teman. Jadi pada saat kita nanti pada saat ikut teaching, kita disuruh seolah-olah mempraktekkan sebagai mengajar, kita nanti juga diminta untuk menulis di papan tulis. Nah tips pada saat teman-teman nulis papan tulis, pastikan teman-teman nulisnya dengan kekecilan atau kebesaran. Jadi latihan nulis di papan tulis itu yang kiranya kalau kalian membayangkan satu kelas itu isinya 30 orang, itu dia dari sampai ke belakang sana tuh mereka tuh yang paling ujung tuh bisa ngelihat tulisan kalian gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, pada saat nulis teman-teman jangan membelakangi murid atau peserta gitu. Jadi benar-benar posisinya tuh setengah gitu loh. Jadi pastiin teman-teman tetap bisa melihat atau tidak full membelakangi sekali lagi tuh setengah gitu. Teman-teman tetap harus kontrol. Itu menunjukkan bahwa teman-teman harus tetap mengontrol peserta didik teman-teman gitu. Jadi 2 tips itu yang kebetulan penyeleksi kami itu baik, jadi dijelasin juga, jadi kita dapat bocoran juga gitu. Oke, setelah micro teaching nih teman-teman, selanjutnya itu fokus group discussion ya teman-teman. Jadi nanti kita dikasih satu tema yang nanti kita peserta yang ada di ruangan itu mendiskusikannya gitu. Tapi intinya gini, jadi aku dapat bocoran juga, intinya penilai itu ingin calon mahasiswa atau peserta ini tuh membahas peran kita sebagai guru dengan topik tersebut tanpa harus jauh ke yang lain. Jadi ada pengalaman saya baca di mana? Di blog. Jadi kita kan kadang kalau dikasih satu tema, kita tuh akan ngebahas tentang kebijakan pemerintah lah, tentang pengalaman dan segala macam. Tapi jangan sampai sejauh itu disarankannya. Kenapa? Karena yang penyeleksi tahu atau penilai pengen tahu itu adalah bagaimana peran kita. Jadi kembali lagi ke kita teman-teman gitu. Jadi jangan terlalu jauh ngomongin kebijakan, peran pemerintah, peran sekolah. Udah ngomongin aja peran kita sebagai guru nih ngapain, harus ngapain. Kalau misalnya diangkat tema tentang tingkat literasi siswa saat ini menurun misalnya gitu kan ya, kita ngebahas peran kita apa yang harus kita lakukan untuk agar anak itu bisa bisa berliterasinya lebih baik gitu. Jangan ngomongin lagi di masa lalu ya karena dulu
sistem pendidikannya begini berubah terus, dan jangan ngomongin sejauh itu teman-teman. Itu mereka nggak butuh itu gitu, mereka cuma butuh peran kita aja gitu ya. Oke, paling itu aja yang bisa Putri sharing ke teman-teman ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk tes minat bakat. Kalau misalnya teman-teman pengen ada yang mau ditanyain, bisa komen, nanti Putri bisa jawab langsung, tenang aja, pasti Putri akan jawab. So, mudah-mudahan di video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang akan mengikuti tes minat bakat, dan mudah-mudahan teman-teman yang ikut PPG kali ini bisa lolos dan bisa mengikuti proses PPG prajabatannya dengan lancar. So, thank you for watching teman-teman, dan jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.